Ya baik, sementara ini kita buka kolom tanya jawab melalui chat ya Bapak Ibu. Kita mulai tanya jawabnya Ustadz ya. Ayo. Baik, yang pertama Nah, di Ibu Baby Ustadz. Pertanyaannya, Assalamualaikum, mau tanya Ustadz. Saat Waalaikumsalam. bersedekap, tangan di dada atau di bawah dada, syukron. Ini maksudnya tangan di bawah Cakep. dada, di kap di dada Ustadz. Jadi ada beberapa macam dalam riwayat Wa'il bin Hujr, Sayyidina Wa'il bin Hujr, Rasulullah bersabda, beliau berkata, aku sholat bersama Rasulullah dan aku lihat Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Ya, di atas dada. Tapi Rasulullah tidak pernah melarang orang yang sholatnya di bawah dada. Yang dilarang oleh Rasulullah adalah di bawah pusar. Ya, di bawah pusar. Tapi lagi-lagi ini adalah sunnah apa? Ini termasuk sunnah apa? Dan Apa? meletakkan tangan. Sunnah apa Ustadz? Sunnah hayat. Hayat. Lu mah gitu, Chan. Sunnah hayat. Sunnah hayat, Chan. Ya. Jadi meletakkan di atas dada atau di bawah dada, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Yang nggak boleh di bawah pusar, ya. Oke, Chan. Bukan di antara dada sama di antara pusar itu, Ustaz? Iya, di bawah dada, di atas pusar. Ya. Itu boleh juga. Boleh di atas dada, yang biasanya make di atas dada itu, maksudnya di atas dada begini, di dada persis, itu yang make biasanya imam dalam mazhab Hambali. Kalau di bawah dada, di atas pusar, itu yang make biasanya mazhab Syafi'i. Tapi intinya dua-duanya boleh, yang nggak boleh di bawah pusar. Gitu, Chan. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Arwan Nasution, Ustaz. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Ya. Jika dalam sholat berjamaah, bacaan imam nggak jelas, apakah tetap harus diikutin imamnya atau pisah sendiri? Oh enggak, tetap. Dalam berjamaah nih ya. Dalam berjamaah, ketika bacaan imamnya tidak jelas, maka kan pasti ada waladhdallin, makmumnya bareng-bareng amin tuh. Iya kan? Ya. Kalau sudah makmumnya baca amin gitu ya, maka bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah. Jadi nggak usah mufaraqah atau pisah sendiri, biarin imamnya bacanya nggak kedengeran. Tapi kita nanti juga tetap membaca suratul Fatihah setelah membaca amin. Nah, yang tadi dibahas adalah kalau bacaan surat setelah suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, imam kok bacaannya nggak kedengeran, dia misalnya baca lam yakunil tapi nggak kedengeran, maka makmum disunnahkan untuk membaca surat sendiri. Bukan berpisah dari jamaahnya, bukan. Gitu, Chan. Ya, nggak boleh, bukan artinya nggak boleh dia berpisah kepada imamnya, nggak perlu. Karena pada hakikatnya imam dan makmum pun diwajibkan atau untuk membaca surat Al-Fatihah. Gitu, Chan. Baik, jadi tidak memisahkan diri dari imam ya, Ustaz? Tidak memisahkan diri. Tapi kan nanti begitu imam baca waladhdallin, pasti kita juga baca surat apa?
surat Al-Fatihah. Nah, yang tadi bahasannya adalah ketika ketika imam membaca surat pendek kok nggak jelas, maka kita bukan berpisah. Kita disunnahkan untuk baca surat sendiri gitu. Oh, bukan nggak kedengeran tapi ngawur. Ini ngawur bacaannya ya tergantung kitanya. Tergantung kitanya. Kitanya juga udah benar apa belum? Gitu. Kalau dalam disiplin ilmu Al-Qur'an nggak sah hukumnya orang yang fasih membaca surat Al-Fatihah bermakmum dengan imam yang tidak fasih membaca surat Al-Fatihah. Ya. Tidak bisa membedakan tasydidnya. Makanya saya bilang kalau bacaan imamnya ngawur, lah ngawur ini ngawur yang gimana gitu. Kalau cuman bacaan surat pendek atau surat panjang itu sih nggak masalah. Yang paling penting adalah surat Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya benar, nggak apa-apa, ikutin aja terus. Tapi kalau nggak benar Al-Fatihahnya, ya tergantung kita. Kitanya udah benar apa belum surat Al-Fatihahnya. Kalau kitanya belum benar, ya samaan dah. Ikutin aja imamnya. Sama-sama nggak benar. Makanya ini penting. Makanya saya bilang rukun sholat itu kalau kemarin di Mabadiul Fiqhiyah ada 14. Salah satunya yang nomor 3 adalah membaca suratul Fatihah. Nah, saya pengen jamaah setoran. Ini Bu Lili kemarin tuh sudah setoran sama saya juga. Bu Ruminah juga pertama kali itu setoran Al-Fatihah. Gitu ya. Kalau itu sudah dibenerin Al-Fatihahnya, maka insya Allah yang lainnya tidak menjadi masalah. Gitu. Gitu, Chan? Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya. Dari Ibu Tri Saswati. Ya, ini Ibu Tri ini. Ketika sholat tasbih, kalau kita hitung pembacaan tasbihnya dengan gerakan jari, itu gimana Ustaz? Boleh apa enggak? Enggak apa-apa, kan dia yang enggak boleh itu 3 kali berturut-turut. Yang membatalkan sholat itu 3 gerakan berturut-turut. Apalagi lebih dari 3 gerakan. Ini batal sholatnya nih. Yang kalau sholat tasbih kan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu ya. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu enggak berturut-turut namanya. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enggak masalah tuh, Bu Tri. Ya kan? Enggak masalah berarti Ustaz. Ya, karena tidak berturutan ya. Gerakan itu ya Ustaz. Ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari Bu Ita nih Ustaz. Ya. Pertanyaannya begini, berarti jika saf kosong jaraknya di depan kita dan gerakan akan lebih dari 3 gerakan, jadi lebih baik safnya itu tidak diisi ya, Ustaz? Bukannya diisi, tapi dengan cara, misal gini ya, Ustaz. Gimana? Ya, yang berturut-turut 3 gerakannya gitu kan? Iya, asal nggak berturut-turut. Kalau plek ya batal. Caranya gimana? Klek gitu ya, diangkat 1, 2, 3 tuh ya. Udah diem dulu. Berhenti sejenak baru ngelangkah lagi. Tek. Berhenti dulu. Nanti lagi klek. Berhenti dulu, nanti berhenti lagi. Langkah lagi klek yang kanan yang kiri gitu. Jadi nggak klek nggak berturutan. Nah, itu mah lebih dari 3 batal. Sama kayak misalnya garuk ini. 1, 2 masih kurang. 1, 2 balik lagi. Ntar kalau masih kurang terus aja nggak apa-apa, tapi jangan terus tambah enak dikaruk tambah enak, tambah enak 3 kali lebih. Nah, ini batal sholatnya. Gitu, Chan. Ya. Gitu, Bu Ita. Udah jelas ya, berarti tidak berturut-turut yang penting ya Ustaz ya. Betul, gitu Chan. Mantap, Chan. Selanjutnya Ustaz. Dari Ibu Indah Sri Haryati Ustaz. Bu Indah. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita jika saat sedang sholat ada tamu yang mengucap salam? Nah, ini udah ada yang nanya nih. Kalau ada salam, yang pertama yang diajarkan kepada Sayyidina Bilal, kalau nggak salah, atau nggak Sayyidina Ali. Jadi kata Rasulullah, kalau ada yang salam kepada kita, itu jangan dijawab Waalaikumsalam, jangan.
batal sholat. Tapi caranya mengangkat tangan gini. Ya. Gini. Lagi sholat, Assalamualaikum. Gitu, cukup ya. Dengan mengangkat tangan berisyarah begini. Yang kedua, ini kalau misalnya orangnya kelihatan ini. Assalamualaikum. Gitu. Kalau nggak kelihatan, orangnya di luar. Bu, Assalamualaikum. Minta-minta, Bu. Assalamualaikum. Jawab salam hukumnya wajib. Maka tetap mengangkat salam begini. Mengangkat tangan. Jawab salam hukumnya wajib. Maka sampai diajarkan oleh Rasulullah bagaimana caranya. Nah, kalau misalnya dia masih salam juga, Bu, gini. Nah, itu takbirnya kencengin. Allahu Akbar. Biar kedengeran. Ya, biar kedengeran. Itu kalau rumah kontrakan kecil. Kalau rumahnya kayak rumahnya Mbak Baby sama Mbak Ita, nggak kedengeran, yang ada bel doang. Tenonet, tenonet, tenenonet, tonet. Gitu. Ya, gitu Chan. Ya, baik Ustaz, cukup jelas. Heeh. Selanjutnya dari Ibu Siti Nurlela nih Ustaz. Wajib ya. Ya, Bu Haji Siti Nurlela. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf, saya pernah sholat, pas ruku nggak taunya jempol kaki nongol. Tadi pas berdiri nggak kerasa. Begitu sadar, itu sholatnya perlu diulang atau enggak Ustadz? Baru sadar pas ruku. Baru sadar pas ruku. Iya, segera aja. Kalau dia nggak segera ditutupin, ya batal sholatnya. Perlu diulang. Ya. Kalau taunya pas dalam sholat, ya batal, langsung aja diulang aja itu. Karena terbukanya aurat itu sudah membatalkan sholat. Meskipun nggak sengaja, tahu-tahu pas kita lihat, lah jempol dari tadi kelihatan aja ini. Nah, udah batal, ulangi sholatnya. Jadi kalau udah berapa waktu tuh Ustaz harus dia dibaca? bacaan subhanallah. Misalnya kebuka bagian pahanya gitu ya. Set, itu kalau langsung ditutup nggak batal. Tapi kebuka biarin ISIS gitu ya. Udah baru ditutup, ini batal sholat. Baik. Apalagi kayak tadi, dia nggak sadar begitu ruku ngelihat, lah jempol dari tadi kebuka ini. Nah, ini batal sholatnya. Ulangi aja. Kalau udah ininya rukunnya udah berubah ya Ustaz. Bukan rukunnya udah berubah, itu terbukanya aurat, Chan. Iya, maksudnya kalau lagi ruku misalnya. Ruku terus berdiri baru sadar itu batal berarti? Iya. Kalau pas lagi ruku kelihatan langsung ditutupin enggak ya? Nggak masalah. Ya. Kalau cepat-cepat ditutupin nggak masalah. Ya Ustaz. Selanjutnya Ustaz, masih dari Pak Arwan Nasution nih pertanyaan kedua Ustaz. Apa? Dalam sholat tahiyatul awal, apakah bacaannya sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad berdiri, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad baru berdiri? Gimana Ustaz? Cukupnya sampai sholawat aja, karena itu sunnah ab'ab. Ya. Tasyahud awal duduknya sunnah. Orang nggak duduk tasyahud awal, wajib sujud sahwi. Yang kedua, baca tasyahud. At-tahiyat mubarakatuh sholawatu. Dia duduk tapi nggak baca tasyahud, wajib sujud sahwi. Yang ketiga, sholawat kepada Nabi. Nggak usah pakai keluarganya. Cukup. Tapi kalau mau sempurna, baca sekalian sama keluarganya. Nah, tasyahud awal. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Boleh. Karena itu sunnah ab'adnya cuma sampai salawat kepada Nabi di tasyahud awal. Gitu. Gitu ya. Jelas nggak, Chan? Ya, jelas. Jadi cukup di sholli ala Sayyidina Muhammad terus berdiri ya. Ya, boleh. Tapi kalau dia mau sempurna, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gitu, Chan. Baik, Ustaz. Selanjutnya dari Bu Lisa, Ustaz. Bu Lisa. Wah, kangen ini.
Pertanyaannya, Assalamualaikum. Afwan, saya mau tanya Ustadz. Saya pernah Waalaikumsalam. dengar bahwa kita tidak boleh membatalkan sholat fardu. Misalnya sedang sholat, ada tamu yang datang atau tiba-tiba hujan, jemuran belum dipindahin gitu Ustadz. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, Syukron. Iya, kalau sholat fardu nggak boleh dibatalin. Kalau tidak ada uzur, nggak boleh dibatalin. Kalau cuman hujan, udah deh nasib-nasiban aja udah. Ya, hujan. Paling nggak khusus sholatnya. Gitu, dan nggak boleh batalin sholat wajib itu. Dibatalkan. Ya baik, pertanyaan berikutnya Ustadz dari Pak Slamet Haryanto. Pertanyaannya begini Ustadz, pada bulan Ramadan sebelum maghrib sudah siap wudhu untuk sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib harus membatalkan puasa dulu, membatalkan puasa dengan minum dan makan kecil atau membatalkan wudhu tidak gitu. Apa maksudnya? Maksudnya gimana nih Pak Slamet? Oh, makan dan membatalkan puasa itu membatalkan wudhu atau tidak, begitu Chan? Ya itu nggak batalin wudhu, karena yang membatalkan wudhu, masih ingat ibu-ibu, bapak-bapak, ada berapa? Chandra masih ingat? Ada 5. Yang pertama apa? Jika keluar dari salah satu di antara 2 jalan kecuali air mani. Ya, keluar dari 2 jalan kecuali air mani. Kalau keluar air mani bukan cuman batal wudhunya, tapi wajib untuk mandi. Keluar dari salah satu 2 jalan, maksudnya kubul dan dubur. Keluar angin, kayak mau keluar yang keras-keras, yang encer-encer, yang cair-cair, maka batal. 1. Yang kedua, hilangnya akal. Sebab apa? Gila. Apalagi? Sebab apa? Pingsan. Sebab apa? Dijununin au sukarin, mabuk. Nah, gitu. Au igmain, dia 3 tuh ya. Hilang akal karena apa? Karena gila, karena pingsan, karena mabuk, karena kesurupan, karena pokoknya hilang akal. Itu batal wudhunya. Yang ketiga, disebabkan tidur. Tidur yang gimana? Ya tidur yang jelas, yang pulas. Dan tidur yang tidak menetapkan pantatnya ke bumi. Tempat duduknya ke bumi. Kayak orang sholat Jumat itu, masih ingat nggak, Chan? Kalau orang sholat Jumat, gitu. Kalau orangnya gemuk, dia maka nggak bakal apa? Nggak batal. Karena apa? Yang dimaksud oleh mazhab Syafi'i adalah yang penting di situ ada kemungkinan besar tidak mungkin angin keluar. Makanya tidur itu tidak membatalkan kalau duduknya orang gemuk. Kalau orang kurus kayak Chandra, pantatnya agak tepos, ya batal mah. Karena kemungkinan angin bakal apa? Dan bakal keluar gitu. Kalau Mang Opik, Sigit, karena dia gemuk mah insya Allah nggak batal. Tapi kalau Chandra atau yang kurus-kurus gitu, tidurnya pules sholat Jumat, maka lebih baik ambil air wudhu lagi. Karena ada kemungkinan angin bakal apa? Keluar. Itu yang ketiga. Yang keempat, bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa, ya, tanpa penghalang. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang halal untuk dinikah. Makanya sama istri juga membatalkan apa? Wudhu. Yang kelima adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian apa? Dalam. Kalau bagian ini nggak masalah, pakai kaki nggak masalah. Yang batal menyentuh kemaluan dengan telapak bagian dalam telapak tangan. Jadi kalau makan, minum dan lain sebagainya ya nggak batalin apa, Chan? Nggak batal wudhu. Nggak batal wudhu. Jadi dia habis puasa makan, minum, asal cabenya, sambal kacangnya jangan terus nanti pada salad dikunyah, enak nih, kurang. Gitu kan? Kumur ya Ustadz ya? Hah? Baiknya mah kumur-kumur ya? Iya, kumur-kumur itu dianjurkan supaya itu tadi tujuannya tidak ada makanan yang keselip gitu. Baik Ustadz. Cukup jelas Ustadz ya? Ya. Masih dari Pak Slamet,
Haryanto, Ya, Ustaz. ya. Pertanyaan kedua. Kalau dalam waktu sholat ada makanan yang tertelan itu, sholatnya batal atau enggak? Kalau sedikit Kalau, nggak apa-apa, kalau dikit nggak apa-apa. nggak sengaja, ya, nggak sengaja. Hmm. Kalau sedikit, Sedikit, kalau nggak sengaja nggak apa-apa, ya. ya Chan ya. Siap. Yang tadi yang membatal, yang makruh gitu kan, yang makruh dalam sholat, makan sedikit atau perkara yang membatalkan puasa, kan gitu. Mm-mm. Yang membatalkan sholat adalah yang membatalkan puasa. Tapi kalau sedikit nggak masalah. Kalau nggak sengaja, ketelan gitu ya. Tapi kalau sengaja nih ada bekas kacang nih, lumayan nih. Sedikit juga batal kalau sengaja itu. Nah, itu lebih baik gimana tuh, Ustaz? Maksudnya Kalau gimana? sedikit gitu, Ya dilepehin. dilepahin ya. Dilepehin tapi jangan ke depan. Kalau anjurannya Rasulullah ke kiri. Tuh gitu. Jadi ada orang dong. Ya bukan ke kiri ke orang ya tuh, bukan digamparin. Maksudnya ke kiri bawah, Chan. Atau enggak diambil pakai tisu gitu ya. Plek gitu. Oh, diambil pakai tangan gitu boleh, Ustaz? Iya, jorok banget lu mah. Kan yang penting nggak ketelan, Ustaz. Iya, intinya gitu, nggak apa-apa sebenarnya. Betul, Chan. Baik. Selanjutnya, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Cincin ya? Ya. Jalan Cincin. Kembangan. Iya, Bu Sarmuji nih, Bu Sarmuji, Bu RT. Kalau jadi imam baca surat Kulhu aja Ina atau Ina boleh ya Ustaz ya? Boleh, tapi Ina atau Ina dulu. Ina atau Ina yang keduanya Kulhu gitu. Maksudnya urutan. Tapi itu namanya bukan, jangan dimarahin ya Bapak Ibu ya kalau ada orang yang nggak urutan. Itu bukan makruh, bukan sunnah, tapi hukumnya khilaful aula. Tidak apa ya, kurang bagus gitu aja lah. Ya, kurang bagus. Tapi nggak masalah, itu bukan makruh, bukan sunnah gitu. Yang bagus inna dulu baru kulhu. Itu. Urutannya di atas dulu baru bawahnya. Al-falak dulu, qul a'udzu birabbil falak, rakaat pertama, yang kedua an-nas, begitu. Idza jaa al-kafirun idza jaa gitu. Al-hakumut wal asri. Gitu pokoknya urutan atas dulu baru ke bawah. Gitu, Chan. Ya. Boleh. Baik. Boleh ya. Baik, selanjutnya dari Bu Haji Natalis, Ustaz. Ya. Pak Ustadz, kalau nafas tidak sampai untuk menyambung sirotol lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi yang tadi Ustadz jelaskan, itu gimana Ustadz? Nggak apa-apa, makruh. Kalau misalnya nggak kuat ya nggak apa-apa. Namanya ada uzur. Ada uzur itu, maka dibilang dalam kaidahnya uzur itu membolehkan perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Darurat itu namanya. Darurat membolehkan perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Ya baik. Ya kalau nggak kuat gimana? Ya udah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Itu juga boleh kalau memang udah nggak kuat mah. Potong-potong aja nggak apa-apa. Insya Allah tidak merubah arti. Gitu. Tidak membatalkan sholat ya Ustaz? Dan tidak membatalkan sholat. Gitu. Ya. Ya. Selanjutnya dari Ibu Hajah Rineka ini Ustaz. Dari minggu lalu sini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Maaf saya minta penjelasan untuk sujud sahwi, tata cara dan bacaannya. Ya. Tata caranya kalau sujud sahwi atau lupa atau meninggalkan sunnah ab'adnya diketahui sebelum salam, maka ini dalam Irsyadul Ibad dikatakan demikian. Duduknya pada saat tahiyat akhir tidak duduk tawarruk, tapi julus iftirash. Gitu ya Chan ya? Paham ya Chan? Paham. Misalnya dia udah tahu nih, oh iya tadi saya lupa baca kunut gitu ya.
Nah, pada saat baca tahiyat yang terakhir, duduknya duduk iftirash, bukan duduk tawarruk. Paham ya, Chan? Ya, bukan duduk miring ya. Bukan duduk miring, duduk seperti tahiyat pertama. Ya, tahiyat awal. Ya, sudah selesai membaca tahiyatnya, membaca doanya, sunnahnya, setelah itu sujud sahwi 2 kali. Sujud. Bacaan sujud sahwi gimana, Chan? Ya, bacaan sholat aja dah. Iya, kalau bisa bacanya subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Begitu. Lalu kalau misalnya susah benar, udah bacaan sholat aja biasa, boleh. Ya, bacaan sholat biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Bangun lagi, di antara 2 sujud, ya, enggak baca apa-apa, terus sujud lagi, ya, sujud lagi, baca subhanalladzi la yanamu wa la yashu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bangun, setelah bangun, nah, yang terakhir baru duduknya tawarruk tuh, Chan. Iya. Duduknya tawarruk, nggak pakai baca apa-apa lagi, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu, Chan. Paham ya, Chan ya? Ya, paham. Jelas ya? Jelas, Bu Rineka ya? Insya Allah ya. Ya. Baik, selanjutnya Ustaz. Dari Pak Mariman, Ustaz. Ya. Menyentuh rambut istri membatalkan wudhu apa enggak ya, Ustaz? Enggak. Yang batalin itu bersentuhan kulit. Karena rambut bukan kulit. Misalnya istri Pak Mariman megang jenggotnya Pak Mariman, jenggotnya doang. Ih, jenggotnya lucu deh Bapak deh. Bu Badriah misalnya. Megang jenggotnya. Atau Pak Marimannya megang rambutnya gitu. Ini enggak masalah. Yang batal adalah bersentuhan kulit tanpa penghalang. Kalau pakai penghalang nggak masalah. Itu, Jan. Ya, baik. Yang kedua dari Pak Mariman, Ustaz. Kepala tengok ke kanan ataupun kiri saat sholat membatalkan sholat apa enggak? Enggak. Enggak ya, Ustaz. Makruh ya. Weh, pinter Chandra. Itu namanya apa? Makruh dalam apa? Makruh dalam sholat. Nah, itu hukumnya makruh. Hal-hal yang makruh dalam sholat diantaranya adalah nengok, gitu ya, nengok ke kanan atau ke kiri, gitu. Ya, baik Ustaz. Ini selanjutnya ada dari Ibu Rosilawati, Ustaz. Ya. Kalau istri punya wudhu bersentuhan dengan suami batal tidak? Nah, ini batal. Yang udah bersentuhan kulit ya, Ustaz? Iya. Yang batal bersentuhan itu adalah perempuannya adalah perempuan yang halal untuk dinikah. Jadi kan ya? Ya. Yang untuk dinikah tuh hal apa? Kalau bersentuhan kulit batal. Lah suami saya batal nggak? Lah suami sama ibu boleh nikah nggak? Boleh. Boleh. Ya kalau boleh berarti kalau sentuhan apa? Batal. Batal. Misalnya ibu dengan bapak mertua, batal nggak, Chan? Enggak. Nggak batal, karena nggak boleh bapak mertua nikahin menantunya, nggak boleh. Kalau misalnya ponakan, Chandra batal. Punya ponakan perempuan, udah gede juga, bersentuhan, batal apa nggak, Chan? Batal. Batal. Kalau sepupu, Chan? Sepupu dari misalnya anaknya apa namanya, lu punya anak terus Faisal sama si anak apa sih ya, bukan Faisal ya, pokoknya lu punya anak, gua sama lu misalnya saudara nih, anak gua sama anak lu udah sama-sama gede, yang anak gua laki-laki, anak gua perempuan, anak lu laki-laki, bersentuhan batal apa enggak? Enggak, kalau dari bapak ya. Kalau dari bapak enggak ya?
Ya, kalau dari bapak dari ibu sama aja. Batal ya. Batal. Enggak dia kalau sepupu dia batal. Karena sepupu sudah boleh apa menikah. Iya, sudah Ya, jelas ya, Bu ya, batal berarti ya Bu Rosia. batal. Baik. Selanjutnya dari Ibu Haja Sridiah Indrawati, Ustadz. Wah ya, Bu Jenderal. Ya. Bagaimana kalau ingatnya kewajiban harus sujud sahwi setelah salam, Ustadz? Kenapa? Ingat gitu. Setelah salam baru ingat harus sujud sahwi, baru ingat ada yang lupa di rukunnya gitu, Ustadz. Iya, langsung aja sujud sahwi. Asal masih ada wudhu, dan itu yang seperti terjadi di apa namanya? Di Rasulullah pada saat apa? Lupa sholat duhur 2 rakaat gitu. Begitu 2 rakaat salam, sahabat Dzulyaden bilang, ya Rasulullah, ini sholat di qashar atau memang kau lupa? Kata Rasulullah, ini saya tidak lupa, tidak di qashar, tapi saya dibuat lupa oleh Allah. Ini sebagai syariatnya umatnya Nabi Muhammad, gitu ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan lagi jamaahnya, menyempurnakan yang kurang, kemudian sujud sahwi, ya, gitu kan. Ya. Berarti nggak masalah ya, Ustadz, langsung sujud sahwi ya. Iya, kalau selagi dia masih ada wudhu dan kemudian masih tertutup auratnya gitu. Kalau misalnya harus pakai mukena, ya nggak apa-apa pakai mukena. Ya. Baik, Ustadz. Mm. Selanjutnya dari Pak Haji Agus Yusuf, Ustadz. Siti Aisyah bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium sebagian istrinya, kemudian keluar menuju tempat sholat tanpa berwudu lagi, Ustadz. Gimana, Ustadz? Ini hadis sahih dari riwayat Tirmizi, kemudian Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan di Al-Albani dalam Al-Mishkah. Jadi gini, kajiannya yang pertama, ini kan cuman menukil ya. Pak Agus harus mengkaji hadis ini secara detail. Karena kalau Imam Albani mengatakan sahih, itu tahu nggak Mishkah itu apaan itu? Al-Mishkah itu adalah nama buku. Al-Mishkat, ya. Kalau Imam Albani mengatakan sahih, baik dalam hadis-hadisnya yang ada di Sunan Arba'ah ataupun di Silsilatul Ahadits Shahihah, itu kalau beliau bilang sahih, ini masih dipertanyakan. Gitu. Tapi kalau beliau sudah bilang dhaif, itu rata-rata benar karena Imam Albani menurut banyak ulama, beliau termasuk yang tasahul. Saya juga termasuk orang yang pernah mengkaji tentang buku-buku atau kajian-kajiannya Imam Nasiruddin Al-Albani dalam beberapa kitabnya. Beliau banyak menggampangkan dalam mentasih hadis. Tapi kalau untuk mengatakan dhaif, itu banyak cocoknya gitu ya. Itu yang pertama kajiannya. Jadi hadis ini juga harus dikaji karena sahihnya ini baru ada di Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, belum ada di muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kalaupun itu adalah hadis yang sahih, ya, kalau memang kita iktibar atau kita bilang hadis itu adalah hadis yang sahih, maka ini adalah kemungkinan yang dikatakan banyak oleh para a'immah, termasuk daripada min khasa'isin Nabi, termasuk dari kekhususan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang permasalahan menyentuhnya kulit bersentuhannya kulit laki-laki yang sama-sama dewasa dalam mazhab beberapa yang ada ini juga memang berbeda pendapat. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i jelas dia bersentuhan dari satu ayat padahal itu ya. Wa idza lamastumun nisaa, kalau kalian bersentuhan ya, maka Imam Syafi'i memandang bersentuhan di sini adalah bersentuhan kulit gitu.
Tapi kalau Imam Malik, beliau mengatakan bukan bersentuhan kulit gitu, akan tetapi bersentuhan apa? Bersentuhan yang dimaksud di situ adalah bersetubuh. Makanya kalau menurut Imam Malik, bersentuhan kulit itu tidak membatalkan wudhu. Imam Malik gurunya siapa? Imam Syafi'i. Ya nggak masalah, guru dan murid berbeda pendapat gitu ya. Jadi perbedaan dalam bersentuhan antara bersentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang dewasa ini adalah hal yang masih diperselisihkan. Tapi yang kita kaji adalah madhabnya Imam Syafi'i. Makanya kita kalau lagi di Mekah kan suka ada Pak Ustadz, nanti kalau lagi tawaf bersentuhan dengan laki-laki atau bersentuhan dengan perempuan batal atau tidak? Makanya selalu saya ngajarin, nanti kalau mau nggak bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan, tidak batal, mau nggak batal, maka kita wudhunya mengikuti wudhunya Imam Malik. Jadi dalam bermadhab itu, Pak Agus, itu juga harus rapi, jangan maunya sendiri-sendiri. Kalau wudhunya bersentuhannya tidak batal, maka wudhunya harus ngikutin yang tidak batal. Gimana caranya? Nah, kalau di dalam madhab Syafi'i, misalnya membasuh wajah, itu ya basuh aja. Yang penting airnya apa? Rata ke seluruh wajah. Sedangkan menggosok hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau dalam madhab Imam Malik, dia wajib untuk digosok. Makanya saya bilang, kalau biar nanti pada saat tawaf bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak batal, maka wudhunya digosok. Misalnya muka, digosok begini. Tangan, ya begini. Nah kan kita kalau tangan suka pakai apa namanya? Suka pakai keran cuman begini doang. Gitu. Ya nggak masalah kalau dalam mazhab Syafi'i. Karena menggosok hukumnya sunnah dalam wudhu. Gitu. Jadi dalam bermazhab, jangan separoh-separoh. Contoh lagi kayak begini. Dalam mazhab 3, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, membayar zakat wajib menggunakan makanan pokok. Paham ya? Dalam 3 mazhab ini wajib membayar zakat menggunakan apa? Makanan pokok. Tetapi dalam mazhab Maliki Hanafi boleh menggunakan setara. Nah, setara ini dimaksud adalah uang. Jadi kalau dalam 3 mazhab ini boleh zakat fitrah harus menggunakan makanan apa? Pokok. Kalau dalam mazhab Syafi'i takarannya 2,5 kilo. Bukan 2,5 kilo malah. 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu 554 gram atau sekitar 76 kilo. Digenepin 2,2 kilo. Itu dalam mazhab Syafi'i itu. Kalau pemerintah kita digenepin menjadi 2,5 kilo. Dalam takarannya mazhab Imam Syafi'i 2,5 kilo atau 3,5 liter. Dalam mazhab Hanafi boleh menggunakan setara pakai uang. Tapi mazhab Hanafi bayaran zakatnya itu totalnya 3,8 kilo atau setara dengan 5 liter. Paham ya? Paham kan nih Chan? Chan? Ya. Paham ya? Jadi di kita ini bayangin. Ada nggak yang bayar pakai duit? Chan? Ada. Ada nggak Chan? Ada. Banyak kan? Banyak. Ini yang bayar pakai duit mazhabnya siapa Chan? Syafi'i. Hanafi. Yang 3 Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad semuanya makanan pokok. Yang boleh pakai uang siapa tadi? Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi takaran berasnya tadi berapa, Jan? 3,8 kilo atau 5 liter. Orang Indonesia bayar zakat pakai duit bayarnya berapa? 3,5 liter apa bukan? Ini namanya mencampur adukan mazhab.
Itu ya. Jadi Pak Agus agak jelas ya. Jadi bermadhab itu juga harus, kan aneh ngikutin madhabnya Imam Hanafi dalam membayar beras dengan membayar zakat fitrah dengan uang, tapi takerannya ikut siapa? Imam Syafi'i. Ini nggak boleh. Dan ini seluruh Indonesia, jarang yang tahu ini. Panitia zakat aja banyak yang nggak tahu. Iya, yang boleh bayar uang Imam Hanafi. Imam Hanafi takaran berasnya 5 liter atau 3,5 kilo. Bayar uang tapi pakai takarannya Imam Syafi'i, ini jelas nggak boleh. Nah itu tadi berkaitan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Siti Aisyah, kemudian beliau langsung sholat, berarti tidak membatalkan wudhu. Ini satu, ada yang mengatakan termasuk kekhususan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, yang pertama kajiannya dulu, karena Imam Albani kalau dalam apalagi Mishkat ini sudah merujuk tidak langsung kepada buku aslinya, maka harus dikaji secara jelas. Kalau Imam Albani dalam mentasheh sebuah hadis itu sedikit gampang atau mudah, jadi kurang bisa dijadikan referensi. Kalau dia bilang dhaif masih bagus itu. Yang kedua adalah bahwasannya bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan itu termasuk dari kekhususan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dengan umatnya. Yang berikutnya adalah dalam bermadhab tidak boleh separoh-separoh. Jadi kalau tidak mau batal bersentuhan laki-laki dan perempuan, maka ikutilah aturan-aturan wudhu sholatnya orang-orang yang mengatakan bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Gitu, Chan. Harus sempurna satu qadhiyah. Ya, Chan? Ya, baik, Ustaz. Cukup jelas tadi penjelasannya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Ibu Hajah Hana Indriana, Ustaz. Iya, Bu Hana. Ini masih berkisar tentang gerakan yang 3 kali dalam sholat. Iya. Ustaz, apakah bergerak lebih dari 3 kali dalam 1 rakaat membatalkan sholat? Maksudnya untuk menjelaskan kepada anak-anak yang sedang belajar sholat, Ustaz, supaya tertib sholatnya. Jangankan 1 rakaat, 1 rukun aja batal itu. Memang harus dikasih tahu. Anak-anak saya juga di rumah begitu sama. Saya kasih tahu. Ini belajarnya juga belajar kayak beginian juga. Alhamdulillah pada ngerti juga itu. Ya. Selanjutnya, Ustaz. Ya. Dari Pak Sugeng Raharjo, Ustaz. Ya. Ini berkaitan yang barusan Ustaz jelaskan nih berarti. Bayar uang zakat, maksudnya bayar uangnya buat beli beras yang disediakan ada zakat fitrah, gitu pertanyaannya, Ustaz. Ya boleh. Saya di masjid itu, di depan itu saya suruh jualan beras, bukan panitia, ada tim jual beras. Jadi orang tinggal bawa duit, tinggal beli beras di situ. Catatan ya, zakat fitrah itu tidak harus sesuai yang dimakan dengan sehari-hari. Ibu beli biasanya makan beras 10 ribuan, begitu bayar harga 6 ribuan, boleh-boleh aja. Biasanya makan beras pulen, bayar zakatnya makan beras perak. Iya, nggak apa-apa. Tapi paling itu kalau ditauin malaikat, terus malaikatnya bilang apa? Buangetan bener lu kan gitu. Jadi boleh gitu ya. Jadi boleh. Jadi membayar zakat fitrah itu tidak harus dengan apa yang dimakan sehari-hari. Nah, kalau lebih bagus, misalnya dia makan 10.000 di panitia zakat adanya harga 12.000. Iya, beli 12.000 lebih bagus gitu. Yang cocok ya apa yang kita makan sehari-hari. Kalau lebih dari yang kita makan sehari-hari bagus banget gitu ya. Dan ya, baik Ustaz. Cukup jelas Pak Sugeng ya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Ibu Arti Gandhi, Ustaz. Ya. Begini, Ustaz, rambut anak saya yang laki-laki kan panjang. Jadi sholat jarang mau pakai kopiah. Gitu. Rambutnya itu suka nutupin dahi, Ustaz. Jadi kalau sujud itu terus gimana tuh, Ustaz?
Ya itu. Ini ya harus diginiin. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh terhalang oleh apapun dahi ini. Ya, nggak boleh terhalang oleh apapun. Makanya sunnah pakai peci itu begitu, supaya tidak terhalang. Gitu. Nah, kalau sampai terhalang, dia nggak sah sholatnya. Terhalang. Karena anggota sujud itu 7. Masih ingat, Chan? Dahi dengan hidung. Kalau dahi terhalang sesuatu nggak sah. Termasuknya sholat dengan sujud dengan benda yang bergerak kalau kita bergerak. Kayak serban. Kita pakai serban. Ini kita bergerak, dia ikut bergerak. Dia bergerak sesuai dengan gerakan kita. Kemudian serbannya ngemper ke depan. Lalu kita sujud di atas serban itu. Itu nggak sah itu sujudnya. Itu kalau dalam peraturan fikihnya begitu. Ya baik Ustaz. Mm-mm. Sudah habis nih pertanyaan di chat, Ustaz. Alhamdulillah dah jam 11 ini. Mungkin admin bisa ngebuka, ada sesi pertanyaan langsung atau gimana Ustaz? Boleh dibuka. Bisa dibuka admin buat Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung. Mikrofonnya bisa di-unmute. Nggak ada? Kalau nggak ada, udah nih kita tutup nih. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Boleh nanya nggak, Ustaz? Hah? Saya boleh nanya nggak? Boleh lah, ayo boleh Chan. Perkara yang tadi makruh, perkara makruh ya Ustaz. Kalau misalnya dalam satu rapat atau seminar nih Ustaz, kemudian masuk sesi istirahat untuk isoma gitu kan, sementara jangan makan tuh sudah tersedia. Itu lebih baik makan dulu gitu Ustaz ya? Ya iyalah. Siap. Ya lebih baik makan dulu. Kalau udah apa? Udah lapar. Kalau nggak lapar sih ya nggak masalah. Nggak kebagian. Apalagi takut nggak kebagian. Jangan makan dulu dah. Itu judulnya takut nggak kebagian. Iya, mendingan makan dulu dah. Nah, itu mantap. Iya, silakan. Tanya mengenai sholat wudhu. Sholat sunnah wudhu. Nah, apakah sholat sunnah wudhu itu bisa dilakukan kapan saja ketika kita punya wudhu? Gitu? Oh iya, itu yang ditanyakan oleh Rasulullah, Putri. Bilal, kamu punya amalan apa? Kok saya sampai dengar terompahmu ada di surga? Padahal Sayyidina Bilal lagi sholat subuh tuh, mau sholat subuh, datang ke masjid. Karena Sayyidina Bilal biasanya adzannya adzan pertama. Dan itu kejadiannya kejadian Isra Mi'raj. Begitu turun nanya sama Sayyidina Bilal, amalan apa yang kau lakukan sampai aku mendengar suara sendalmu di surga? Kata Sayyidina Bilal, aku nggak punya amalan apa-apa ya Rasulullah, kecuali ketika aku sudah selesai wudhu, aku sholat sunnah. Aku gunakan wudhuku untuk sholat sunnah 2 rakaat. Gitu. Kapan aja, Bu? Jadi kalau kita kapan aja kita mau tadarus nih, kan ngambil wudhu dulu, kita langsung sholat aja gitu ya? Ya, sholat sunnah wudhu. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Siapa nih? Rumina. Ya, kan kalau kita sholat harus menggunakan pakaian yang bersih Pak Ustadz. Betul. Ya, sedangkan saya misalkan mau berangkat kerja, di dalam perjalanan itu ada air got yang mengalir di jalanan, gitu kan. Kadang suka nyipret ke celana panjang gitu atau ke gamis gitu. Itu sholatnya gimana Pak Ustadz? Sedangkan di kantor kan tidak ada untuk gantinya pakaian. Jadi kalau sholatnya sah atau tidak gitu Pak Ustadz? Kalau udah diyakini itu adalah air yang najis, Bu ya, kecuali airnya banyak nih Bu. Kecuali airnya banyak karena banjir, nyipret gitu. Tapi kalau misalnya cuman genengan air, terus kita cipratan nggak masalah. Tapi kalau udah diyakinin ini airnya air najis ini, ya kan? Karena kalau kotor belum tentu apa? Najis. Belum tentu najis. Tapi kalau najis pasti kotor. Gitu. Ya Bu ya. Maka lihat dulu, yakin nggak Ibu itu?
Yakin, kalau yakin itu najis, tetap harus menggunakan pakaian yang suci. Paling enggak yang tempat tadi najis itu dibersihin. Nggak apa-apa, dibasahin sebentar gitu. Diyakini Baik, sampai Ustaz. najisnya hilang. Ya, Ya. terima kasih Pak Ustadz. Ya. Sama-sama Bu Romina. Ada lagi? Chan, lu nggak nanya lagi? Lu mah nanya makan doang. Aduh, Bang Zul. Ada Bang Zul. Ayo Pak Pras, nggak ada? Bu Haji Teti? Pak Muhammad Ali, ada yang mau ditanyakan? Sarah belum, Ustaz. Belum ya. Bu Fauzia? Bu Hajah Neng, Bu Liza nggak ada lagi? Nggak ada, Pak Ustadz. Kayaknya nggak ada lagi ya. Sudah cukup ya, Pak Gun-Gun? Ya. Nggak ada ya? Ya, Pak Pras, silakan Pak Pras. Setelah ruku sholat berjamaah nih, ketika kita sami Allahu liman hamidah, makmumnya ikut ucapan itu atau cukup Rabbana walakal hamd? Diulangi Ustaz. Diulangi. Suaranya nggak ada. Nggak ada suaranya. Ya, hilang. Unmute, unmute. Oh, di unmute tuh. Ustadznya unmute. Ustaz di unmute. Payah nih, ditutup sama admin. Jadi ada dua macam Pak Pras. Kalau dalam sebagian mazhab Imam Syafi'i, ngikutin imamnya baca sami Allahu liman hamidah, makmumnya juga sama sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau yang saya kerjakan dan itu mengikuti apa yang disabdakan Rasulullah, kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah kalian makmum Rabbana lakal hamdu. Gitu. Jadi pas tuh imamnya baca gitu. Semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Makmum baca Rabbana lakal hamdu, ya Allah bagimulah segala puji. Kan cocok tuh. Ya kan? Imamnya doain makmum gitu Pak Pras. Jadi boleh dua-duanya, tapi saya make yang kedua tadi. Artinya kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, saya langsung baca Rabbana lakal hamdu. Gitu Pak Pras. Siap. Dan nggak ada lagi, Jan? Nggak ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup dah. Ya, cukup. Cukup dah. Ustaz. Kecil jalannya, nggak muat lagi gede. Dan Ya. doa ya. Ya, jalan sini emang kecil ya. Ya doa Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.